Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, malam ini saya bermaksud untuk menguraikan sejarah singkat berdirinya Gereja Katolik Santo Yohanes Pemandi Njanti Malang. Sebelum ada gereja ini, kami umat Katolik harus ke gereja kayu tangan lewat jalan Njanti itu yang waktu itu masih batu-batu, gerasak-gerasak, sehingga rasanya susah kalau harus ke gereja kayu tangan itu. Karena itu malam-malam ketika kita mengadakan doa lingkungan, lalu kita berpikir-pikir bagaimana kalau kita membuat Janti, gereja Janti. Tiap malam kita mengadakan doa, dan doa malam tiap malam itu senantiasa yang kita minta agar kita diberi gereja. Seluruh umat di lingkungan Elias pada waktu itu setuju untuk mendirikan gereja itu. Beliau pun setuju untuk memberikan sumbangan sebatas kemampuannya. Akhirnya diputuskan tiap-tiap keluarga diharapkan memberi bantuan penghasilannya 1 bulan. Kita hitung penghasilan 1 bulan untuk tiap keluarga. Tentu saja sulit untuk menentukan bagi beliau-beliau yang bukan pegawai negeri, bukan pegawai perusahaan-perusahaan. Nah, saya kebetulan mendapat bagian untuk mengumpulkan donasi itu bagi mereka-mereka yang pegawai negeri atau pegawai perusahaan. Kita mintai sumbangannya 1 kali untuk penghasilan 1 bulan. Karena itu saya lalu mencari daftar pegawai-pegawai yang ada di 7 lingkungan waktu itu. Saya yang bertugas untuk menentukan berapa penghasilan mereka itu. Daftar untuk saudara-saudara kita yang pegawai negeri, pegawai perusahaan itu belum selesai. Tahu-tahu diberi tahu bahwa pemungutan untuk umat itu tidak diperlukan karena sudah ada seseorang yang memberi bantuan berapa cukupnya biaya gereja itu. Sehingga kita semua berhenti bekerja mengumpulkan itu dan dengan bersukaria mulai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Kalau kita tidak bisa melupakan beliau-beliau yang sangat berjasa di dalam mendirikan gereja itu, khususnya Romo Jenti yang sekarang sudah kembali ke tanah airnya di Flores. Tidak lupa kepada Pak Aji Sumarno, seorang perwira ABRI Angkatan Udara yang kita angkat menjadi ketua panitia. Beliau seorang anggota DPRD Kota Malang dari fraksi ABRI, sehingga beliau punya kemampuan untuk melunakkan hati beliau-beliau para pejabat yang agaknya harus didekati secara khusus. Karena itu kita tidak menyangka dan tidak mengira bahwa gereja itu begitu cepat terrealisir, sehingga pada suatu saat gereja itu sudah bisa berwujud dan dari Pastor Pasuruan, Gereja Janti mendapatkan seorang kepala paroki, yaitu Romo Agus Purnomo. Begitu diangkat menjadi kepala paroki, beliau segera menyusun siapa yang diserahi untuk
mengembangkan gereja ini. Saya tidak lupa bahwa sebelum ada Dewan Paroki, dibentuklah Koordinator Pembinaan Umat KPU sebelum ada Dewan Paroki, dan Romo Agus menunjuk saya yang ditugasi menjadi Ketua KPU. Dengan begitu maka segeralah terbentuk Dewan Paroki, tidak terlalu lama, tidak sampai 1 tahun. Dulu ada berita bahwa sebelum menjadi Dewan Paroki harus belajar dulu selama 1 tahun atau 2 tahun untuk bisa menjadi Dewan Paroki itu. Tetapi Romo Agus Purnomo melihat kondisi warga Gereja Janti ini tidak usah lama-lama, langsung waktu itu juga dibentuklah Dewan Paroki Janti yang dinamakan Paroki Santo Yohanes Pemandi. Saya ingat betul ketua Dewan Parokinya pada waktu itu adalah Bapak Dr. Sukamto sekarang ini. Karena itu beliau segera menyusun pengurus, dan dengan demikian maka Gereja Paroki Santo Yohanes Pemandi terbentuk dari 7 lingkungan, dipecah-pecah menjadi 11 lingkungan. Kita di Janti tidak ada ketua wilayah, jadi dari pastor langsung ke ketua-ketua lingkungan. Dengan demikian tampaknya tidak terlalu berbelit-belit sehingga bisa lancar jalannya, seperti yang kita ketahui sekarang ini bahwa Gereja Janti dapat berjalan. Waktu itu kita ragu-ragu dari mana kita mendapatkan umat, karena gerejanya sangat terpencil. Ada di dekat sungai, ada di dekat makam, dan ada di pinggir sawah. Tetapi nyatanya sampai sekarang Gereja Santo Yohanes Pemandi dapat berjalan dengan baik, dan patut kita bersyukur bahwa sampai sekarang ini tampak umatnya makin bertambah. Nyatanya saya dan orang tua-tua ini banyak yang tidak kenal dengan orang-orang yang ke misa pada minggu itu. Banyak wajah-wajah baru yang bermunculan, dan kita semua bersyukur karena pastor-pastor paroki yang ditempatkan di Janti ini hampir seluruhnya begitu banyak kreasinya untuk mengembangkan Gereja Santo Yohanes Pemandi ini. Mari kita semua berdoa mohon agar apa yang telah dicapai oleh Paroki Santo Yohanes Pemandi ini terus dapat tumbuh berkembang sehingga bisa menjadi paroki yang patut untuk diandalkan. Itulah sekilas sejarah Paroki Janti.